yang terkait dengan product life cycle and adoption. Jadi produk yang kita ciptakan dalam rangka membangun bisnis atau wirausaha, apapun wirausaha Anda, pasti ada life cycle-nya. Sama seperti manusia juga ada life cycle-nya. Dimulai dari mana? Dimulai dari lahir, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, dan akhirnya akan meninggal. Itu adalah life cycle dari kehidupan manusia. Sama juga bisnis juga ada life cycle-nya. Yang pertama dimulai dari research and development, jadi memulai penelitian, ide-ide bisnis, kemudian setelah idenya sudah tercetus dan menjadi produk, misalnya tadi saya contohkan tadi misalnya handphone tadi ya, handphone sudah diriset, jadilah sebuah produk dan produk itu akan diintroduction, diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi sekarang misalnya handphone yang dulunya kameranya hanya 1, sekarang ada yang kameranya 2, kameranya 3, dan kameranya 4. Dan itu harus diperkenalkan kepada para konsumen. Apa keunggulan? Kenapa satu kamera nggak cukup? Perlu ada 2, 3, bahkan 4 kamera. Dan itu harus diintroduction, akhirnya konsumen menyadari, memahami kelebihan dari kamera yang lebih dari 1 gitu, sehingga akhirnya mereka menyadari, oh ternyata memiliki nilai lebih handphone yang misalnya memiliki 2 kamera atau 3 kamera. Akhirnya menjadi booming handphone itu dan growth, bertumbuh. Pada saat pertumbuhan, dia akan menjadi maturity atau stabil. Dia berada di posisi atas terus. Contohnya dulu ya, BlackBerry pertama kali muncul, dia kan paling laris, maturity. Dia ada di tingkat maturity. BlackBerry sama Nokia dulu berada di maturity. Jadi dia sudah berhasil, Nokia dengan sistemnya Symbian. Tetapi akhirnya muncul pesaing baru Android. Mereka langsung gagal melakukan adopsi teknologi sehingga menjadi decline. Decline itu mendekati kematian dari bisnis tersebut. Jadi itu adalah proses product life cycle. Nah, teman-teman harus belajar ilmu bagaimana supaya bisnisnya itu tidak menjadi decline atau mati. Ya, ada satu ilmu. Jadi ada satu ilmu yang namanya adalah bagaimana bisnis kita menjadi sustainable growth, bertumbuh secara berkelanjutan dengan cara meningkatkan produktivitas sumber daya. Berikutnya adalah 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai atau karyawan pengusaha. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga dekatkan sikap dan tata cara bisnis dengan nilai spiritual. Ada kaitannya dengan di awal tadi, kalau bisnis kita lakukan dengan cara berintegritas, maka akan lebih sustain atau lebih tahan lama.